Jadi gue lagi nyari anime komedi yang rilis tahun ini. Tapi kebanyakan anime komedi yang rilis tahun ini tuh rata-rata lebih nonjolin fanservice-nya dibanding komedinya. Contohnya itu ada Hyakano, Kelas no Daikirai, sama Kuroiwa Medaka. Entah apa mungkin gue yang kurang explore anime tahun ini. Tapi maklum aja, namanya juga anime romcom. Pasti yang namanya fanservice tuh wajib banget ditonjolin. Tapi baru-baru ini gue nemu rekomendasi anime romcom di IG yang namanya itu Witch Watch. Anime ini itu nyeritain tentang cewek penyihir dongo sama familiarnya. Familiar itu biasanya seperti hewan peliharaan dari penyihir, semacam penjaga gitulah. Yang biasanya jadi familiar tuh makhluk supernatural atau semacam binatang. Tapi di anime ini itu beda cuy. Sebelumnya gue ceritain dulu anime ini tentang apa. Jadi ada cewek penyihir namanya itu Nico Wakatsuki yang belajar sihir mati-matian dari kecil. Dia punya teman masa kecil namanya itu Morihito Otogi yang ternyata merupakan keturunan ras ogre. Ras yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Si Morihito ini selalu nemenin Nico buat belajar sihir waktu kecil. Ya walau cuman jadi kelinci percobaan doang sama Nico yang belum bisa ngandelin sihirnya sih. Mereka kemudian bikin janji kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan dengan masing-masing dari mereka yang sudah berkembang dan menguasai kekuatan mereka masing-masing. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Bapak Morihito yang gue lupa namanya bilang ke Morihito kalau si Nico udah balik dan Morihito bakalan jadi familiar untuk Nico. Morihito yang kaget kemudian bapaknya juga bilang kalau dianya bakal ada urusan di luar kota dalam jangka waktu yang lama. Jadi Morihito bakalan tinggal serumah sama Nico. Morihito yang kaget kemudian bapaknya jelasin alasan si Nico mau balik dikarenakan ada ramalan yang mengatakan kalau si Nico bakalan mendapat nasib buruk tahun ini. Morihito kemudian setuju buat jadi familiarnya Nico. Singkat cerita, Nico akhirnya nyampe ke rumah Morihito. Dan belum sempat sedetik si Nico nyampe, bisa kebayangkan seberapa dongonya ini cewek. Nico juga jelasin kalau dia punya banyak sihir baru seperti sihir buat nipisin badan yang bakal ngasih efek pusing sama mual, sihir buat ringanin barang yang kalau efeknya habis bakal bikin barangnya makin berat, dan sihir buat gedein barang sama anggota tubuh. Dari ketiga sihir Nico yang gue sebutin tadi, yang berguna cuma sihir ketiga anjir. Masih banyak sihir yang dimiliki nama si Nico yang kemungkinan bakal ditunjukin di episode-episode selanjutnya. Tapi entah mengapa, tiap sihir yang dikeluarin sama si Nico bukannya ngebantu malah nyusahin si Morihito anjir. Soalnya si Morihito yang harus nyelesain tiap masalah yang ditimbulin sama si Nico. Kira-kira begitulah rumusnya anime. Si Nico bikin masalah karena sihirnya, kemudian Morihito yang nyelesain. Udah umum banget alurnya. Tapi yang bikin gua salut tuh autornya, yang tahu banget cara agak ceritanya ini tetap fresh. Mulai dari komedinya. Walau ini anime romcom, tapi asli romance-nya hampir gak kerasa cuy. Ya, kira-kira itu yang gua dapat setelah nonton episode 1 sampai 3. Komedinya juga bisa dibilang ringan dan gak maksain, tapi entah mengapa gue ngakak mulu kalau nontonnya. Ditambah fanservice-nya hampir gak ada sama sekali. Selama nonton episode 1 sampai 4 anime ini, yang namanya fanservice kayak nonjolin paha, kanjut, atau opai itu gak ada sama sekali. Jadi aman banget kalau mau nobar sama keluarga dan tamu. Dibanding kalian nontonin Hyakano yang dikit-dikit megang opai, dikit-dikit cipok, dikit-dikit. Lagu openingnya juga gue suka, terutama karena dibawain Yoasobi yang udah sering bawain ke banyak lagu anime kayak Frieren, Oshinoko, sama Kusuriya. Tapi yang gue suka banget di openingnya itu art style-nya, yang konsisten banget di mata gue. Ditambah transisinya yang asli, soft banget cuy. Kurangnya anime yang kalau gue itu ada di visual effect-nya yang lebih banget. Terutama pas bagian Morito mau nonjok, kerasa banget di bed-nya. Overall kalau bagi gue anime ini aman banget ditonton sama keluarga. Juga salah satu anime komedi terbaik musim ini. Rating dari gue 8/10. Sekian dari gue. Thank you.